Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Doni Hermawanto dengan topik eksposisi 2 Korintus 8. Namun sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami akan belajar tentang firman-Mu yang akan dituntun oleh hamba-Mu, Pastor Doni Hermawanto dari Kupang. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, agar beliau bisa menyampaikan firman-Mu dan memberikan kami pelajaran sehingga kami bisa lebih mengerti dan kami bisa lebih memahami Tuhan apa yang menjadi perintah dan firman yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ini sehingga itu dapat menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi jalan hidup kami. Tuhan Yesus berkati hamba-hambamu yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan, untuk kami bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus dan berkonsentrasi Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh Pastor Doni kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan kami bisa terapkan nanti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semua doa kami ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Pastor Doni, dipersilakan Pastor untuk menyampaikan firman-Nya. Ya, Shalom. Mendengar suara saya? Shalom. Mendengar Pastor sudah jelas. Shalom Oke, terima kasih. Pastor. Ya, Shalom, Christine. Ya, biasanya saya pakai laptop karena ada laptopnya ada error sedikit, makanya saya pakai handphone pada malam hari ini. Ya, Shalom, selamat malam semuanya. Di Tuhan, bahwa kita semuanya dalam kondisi baik, kita diberkati, kita ditolong Tuhan, kita tidak kekurangan apapun. Sampai malam hari ini bahkan kita bisa berkumpul di dalam fellowship mungkin hanya melalui Zoom ini. Tetapi kita percaya di dalam persekutuan kita, 2-3 orang berkumpul, memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir, dan Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Dan pada malam hari ini temanya adalah bagaimana eksposisi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Kalau nanti kita boleh membaca semuanya di dalam 2 Korintus pasal ke-8 itu ada 2 tema. Yang pertama itu tentang bagaimana tentang pelayanan kasih yang intinya tentang memberi, dan yang kedua adalah tentang bagaimana tentang Titus yang diutus di dalam pelayanannya melalui Rasul Paulus. Ya. Bapak sekasih Tuhan, sebelum saya masuk ke situ yang nanti sebagai pengantar di dalam apa ini, di dalam penjelasan firman Tuhan kita pada malam hari ini, sebelum saya masuk, ada suatu, ya kita boleh melihat sekarang ini di Indonesia atau dimanapun di daerah-daerah kita, kehadiran gereja, kehadiran sinode gereja, denominasi gereja itu semakin hari semakin banyak. Ya, semakin hari semakin banyak. Dan kalau kita teliti kembali, apakah kehadiran gereja secara sinode ini dengan berbagai macam alirannya ini, itu akan menjadi baik atau akan menjadi buruk? Ya, itu yang menjadi apa nih pertanyaan, menjadi pergumulan kita. Dengan sekarang banyaknya muncul gereja-gereja yang notabene hampir lah ada yang namanya perpecahan di mana nih di situ. Nah, sedangkan kalau kita mengacu di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 di situ Yesus itu berdoa salah satunya untuk muridnya, bahkan untuk kita semuanya itu supaya kita ini menjadi satu umat dan kita bisa mencerminkan
bisa menerangkan, bisa menjadi terang di dalam kesatuan kita. Tetapi dalam faktanya, di dalam tahun ke tahun, perpecahan gereja, denominasi gereja itu muncul, itu banyak sekali sampai hari ini. Mungkin kita semua juga bisa melihat di dalam di dalam lingkungan kita, di dalam daerah kita masing-masing. Sama sebetulnya, seperti di Kupang. Ya, di Kupang itu, di NTT itu meskipun mayoritas Kristen, Katolik, tetapi di daerah kita ini ada namanya peraturan, artinya sekarang itu tanda lapor, ya, tanda lapor, istilahnya tanda lapor di situ. Tanda lapor, jadi tidak semuanya gereja itu bisa masuk karena harus ada tanda lapor di situ. Dan kalau saya tidak salah, sekarang itu di NTT itu ada sekitar hampir 40 lah, hanya sinode gereja yang hampir 40 yang boleh mendapat yang baru mendapat tanda lapor. Yang lain ada sekitar 30 lebih atau 40 lebih itu yang belum kalau tidak salah. Ya. Dan ini menjadi suatu hal yang penting. Di dalam klausalnya salah satu tulisan di situ bahwa tanda lapor itu diberikan kalau gereja itu bukan hasil dari perpecahan. Ya. Jadi gereja itu bukan hasil dari perpecahan. Ketika ke Kupang dulu gereja Betani itu kan masih satu sinode dengan dengan GBI. Tetapi karena keluar sinodenya, akhirnya secara otomatis GBI dengan Betani berbeda, sehingga sinode Betani itu dianggap gereja yang lain, sinode yang lain, sehingga kita kembali mengurus akan tanda lapor itu, dan akhirnya puji Tuhan keluar sekitar 10 tahun yang lalu kalau tidak salah, itu sudah keluar akhirnya. Nah, hal itu juga menjadi menjadi pertimbangan kita semuanya yang nanti juga akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini tentang bagaimana gereja satu dengan gereja yang lain. Apakah gereja kita ini sekarang kita boleh melihat denominasi lain itu apakah sebagai kompetitor kita, sebagai saingan kita, atau sebagai rekan kerja kita, atau tim kita? Ini juga hal yang menjadi penting di dalam pergumulan kita di dalam dunia modern ini, bagaimana dengan banyaknya sinode-sinode, dengan ekspansinya mereka ke daerah-daerah, membuka cabang, dan itulah misi mereka. Tetapi kadang-kadang hal itu juga menjadi polemik juga di dalam daerah-daerah atau di daerah itu. Karena kenapa? Ya notabene ada istilah namanya mencuri mencuri jemaat orang lain. Ya. Ini juga menjadi problema kita, pergumulan kita sebagai umat percaya. Semakin hari semakin banyak gereja, denominasi gereja, tetapi pertumbuhan di dalam kekristenan pun tidak selalu terlalu signifikan. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting sekali di dalam di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Dikatakan begini, judulnya pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaannya sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian Allah kepada kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memuliakan. Nanti kita baca rangkaiannya sampai selesai. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang 8 ini, ya, Rasul Paulus itu memuji jemaat Makedonia.
Rasul Paulus itu memuji jemaat Makedonia karena jemaat Makedonia ini punya perhatian, ya, punya perhatian, dan mereka sudah melakukan bagaimana jemaat-jemaat Makedonia yang notabene mereka itu jemaat yang tidak terlalu kaya, tidak terlalu mampu, dan juga mengalami hal yang sama, tetapi jemaat Makedonia ini bisa memberikan sumbangan kepada jemaat di Yerusalem, ya, di Yerusalem. Tetapi kalau kita boleh melihat, sebetulnya kenapa sih Rasul Paulus ini memuji jemaat Makedonia, dan kenapa 2 Korintus pasal yang ke-8 ini dituliskan Paulus kepada jemaat di Korintus? Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 sampai yang ke-28. Ini sebagai landasan latar belakang sehingga kita memahami ceritanya dengan apa ini? Dengan baik. Dikatakan begini di dalam 1 Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 28. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan tertimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Jadi latar belakangnya di dalam peristiwa pada waktu itu, zaman itu adalah sesuai dengan nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Agabus ini, terjadi yang namanya kelaparan. Ya. Saya kurang memahami, saya kurang mendalami apa penyebab daripada kelaparan ini, tetapi artinya bahwa di daerah sekitar pada waktu itu termasuk Yerusalem, termasuk Korintus, termasuk Makedonia, Antioquia, itu juga mengalami yang sama. Karena makanya dikatakan di sini adalah seluruh dunia. Apakah seluruh dunia itu mencakup semuanya atau memang daerah apa ini? Daerah sekitar situ saja. Ya, tetapi ini juga ada pemahaman, ada penafsiran bahwa seluruh dunia itu memang seluruh dunia, tetapi sebetulnya kalau kita mengacu itu berbicara tentang keseluruhan Kekaisaran Romawi, daerah-daerah apa ini? Kekaisaran Romawi. Dan kita notabene bahwa daerah-daerah situ semuanya itu kan masih di bawah Kekaisaran Romawi. Nah, itu yang terjadi. Ya. Jemaat Yerusalem semuanya mengalami yang namanya kelaparan, yang namanya krisis, yang namanya musibah yang sangat besar pada waktu itu. Dan ini menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang urgent bagi kita sebagai manusia. Namanya tragedi kemanusiaan, yaitu berbicara masalah kelaparan. Tetapi di awalnya mengatakan bahwa Paulus itu memuji jemaat di Makedonia. Di Makedonia dikatakan bahwa dengan kasih karunia, bahwa jemaat di Makedonia itu meskipun kecil, tetapi dia memperoleh anugerah yang besar dari Allah, sehingga jemaat di Makedonia ini bisa membantu, bisa menolong jemaat yang ada di mana? Di Yerusalem. Di Yerusalem. Nah, untuk itulah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ini, di dalam Korintus yang pasal 8 ini, itu bisa kita tarik kesimpulan di dalam apa ini? Di dalam kehidupan kita, kita patut renungkan bersama-sama. Kapan sih gereja itu bersatu? Kapan sih gereja itu akan dipersatukan? Kapan sih gereja itu akan solidar satu dengan yang lain? Ya. Kalau kita boleh melihat bahwa kadang-kadang di dalam dunia sekarang ini gereja itu akan mudah dipersatukan, akan mudah bekerja sama kalau ada namanya tantangan. Ada namanya krisis, ada namanya ancaman, ada namanya problema yang menyerang di dalam gereja itu sendiri. Sehingga dengan kondisi seperti itu, gereja akan mudah sekali dipersatukan, gereja mudah sekali akan memiliki beban yang sama. Tetapi ketika gereja itu mengalami adem ayem, mengalami yang rasanya ya sudah kondisi nyaman, mereka tidak mau tahu tentang gereja yang lain. Kadang-kadang kenapa kok mereka berpikir seperti ya itu kan gerejanya bukan sinode kita, itu kan sinodenya apa ini gereja yang lain. Untuk apa kita membantu gereja yang lain? Kita sendiri kadang-kadang masih membutuhkan banyak kebutuhan kita. Nah, itu yang boleh kita apa ini boleh kita lihat kondisi seperti ini di dalam apa ini di dalam gereja kita. Apakah kita mau ketika ada krisis baru kita boleh care, baru kita boleh perhatian di dalam apa ini di dalam gereja-gereja kita. Ya.
Seperti kalau kita boleh melihat, ya kita kalau di kota besar, ya kita boleh melihatlah di NTT sini. Sangat mencolok sekali. Di kota Kupang, khususnya di kotanya, gereja itu megah, besar-besar. Dan kita tahu banyak gereja di kota Kupang. Sekitaran mungkin sampai 1 kilo itu mungkin ada beberapa belas gereja yang sangat bagus-bagus di kota Kupang. Tetapi kalau kita tidak jauh lari, mungkin 1 jam dari kota Kupang, itu kita banyak boleh melihat gereja-gereja yang apa ini, yang tanda kutip lah, tidak layak. Bahkan kalau kita boleh melihat di berita pun bukan hanya gereja, sekolah-sekolah pun seperti itu. Artinya ada gap yang sangat tinggi sekali di kota Kupang dengan gereja yang begitu megahnya, dengan bangunan yang begitu megahnya, tetapi dengan apa ini, dengan daerah sekitarnya yang tidak jauh-jauh, tapi sudah ada perbedaan yang apa ini, yang cukup signifikan. Dan bukan hanya itu saja, bukan antar gereja, bukan antar sinode, tetapi satu sinode sendiri pun mengalami seperti itu. Ada signifikan sekali antara di gereja di kota dengan apa ini, gereja di daerah. Nah, kadang-kadang apakah hal itu kita berdiam diri? Apakah hal itu rasanya kita sudah cukup? Apakah kita tidak mengerti tentang beban mereka di dalam apa ini, di dalam gereja-gereja yang di daerah pinggiran, di daerah pedalaman ini? Ya. Kita mengerti itu semuanya, tetapi kita belum punya hati untuk ke situ. Makanya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ini, Paulus memberikan nasihat, Paulus memberikan apa ya, motivasi kepada jemaat di Korintus. Ya, kita tahu Korintus itu kan kota besar. Ya, kota penting pada waktu itu. Tetapi sebelum Paulus itu mengorek bagaimana hati daripada dari jemaat di Korintus untuk mereka mau menyumbang, Paulus memberikan gambaran dulu, Paulus memberikan suri teladan dulu, memberikan contoh dulu dengan yang namanya jemaat apa? Jemaat di Makedonia ini. Dikatakan apa? Sangat miskin di ayat kedua, namun mereka kaya dalam apa? Dalam kemurahan. Ya. Mereka sangat miskin, namun mereka apa? Kaya dalam apa? Kemurahan. Bahkan dikatakan Paulus sendiri, aku bersaksi di ayat ketiga bahwa mereka telah memberikan menurut apa? Kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya. Dikatakan memberinya bukan standar. Ada sesuatu yang di atas daripada rata-rata apa yang jemaat Makedonia berikan kepada apa? Kepada jemaat di Yerusalem. Bapak kasih Tuhan, ada suatu ilustrasi mengatakan begini. Ada seorang gembala sidang dan dia sedang merintis gereja dan dia sedang berusaha membangun yang namanya gereja. Dan otomatis dia harus pendekatan kepada semua jemaatnya. Kepada semua jemaatnya bagaimana berkonsultasi, bagaimana berpikir, caranya mencari dana, bagaimana kemandirian gereja untuk membangun yang namanya gereja tadi. Gitu. Akhirnya pendeta ini, gembala ini datang ke salah satu jemaat. Dan dia bercerita, dia diskusi. Dan dia mengatakan begini kepada jemaatnya. Seumpama, kalau kamu punya uang 10 juta, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya dengan omong jemaat mengatakan, oh kalau saya punya uang 10 juta, nanti pasti 5 jutanya saya persembahkan untuk pembangunan apa ini? Pembangunan gereja. Ya. Karena daerahnya adalah daerah pertanian, dia lagi cerita lagi, pendeta ini, gembala ini menceritakan lagi. Seumpamanya, kalau kamu kira-kira punya apa ini? Punya 2 sapi, kira-kira apa yang kamu perbuat dengan 2 sapi itu? Oh, saya pasti berikan 1 sapi yang apa? Yang saya miliki itu dan saya persembahkan untuk apa nih? Untuk gereja. Tetapi karena pendeta ini tahu bahwa dia memiliki hanya kambing 1, dan pendeta ini mengatakan, kalau kamu punya kambing 1, kira-kira apa yang kamu perbuat dengan kambing 1 itu? Dia hanya terdiam saja. Tidak bisa omong apa. Karena apa yang diceritakan di awal tadi itu seumpama kalau dia punya. Karena 10 juta dia tidak punya, sapi juga dia tidak punya. Dan itu pun seumpama.
Tetapi dengan refleksi, dengan dikatakan bahwa dia hanya memiliki seekor kambing saja. Ketika ditanya dengan apa yang harus kamu perbuat dengan kambing ini untuk Tuhan, dia tidak bisa berkata apa. Artinya kadang-kadang ketika kita mau berbuat kasih, ketika kita mau berbuat kebaikan untuk orang lain, kita selalu berpikir sesuatu yang besar, khayalan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah apa yang kita miliki hari ini itu yang menjadi penting. Apa yang kita miliki hari inilah apa yang harus kita perbuat dengan apa yang kita miliki. Bukan seolah-olah nanti kalau saya diberkati saya akan nyumbang gereja, nanti kalau saya akan kaya akan saya seperti itu. Itu angan-angan kita. Apakah itu terjadi atau tidak kita tidak tahu. Apa kalau itu terjadi pun kita juga belum tentu bisa melakukan seperti apa yang kita angankan. Tetapi di sini Paulus memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa dia memberikan gambaran tentang jemaat di Makedonia bukan apa yang diangankan oleh jemaat di Makedonia. Bukan apa yang diharapkan, apa yang akan diberikan kepada jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Tetapi Paulus dengan jelas mengatakan bahwa mereka memberikan apa yang ada pada mereka pada waktu itu. Secara miskin dikatakan miskin. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu dia bisa memberikan apa yang mereka miliki pada waktu itu. Dan kita harus tahu dan kita harus ingat bahwa kita mengerti, memahami bahwa Allah itu tidak pernah menuntut dari apa yang kita tidak punya. Kalau kita sekarang ini tidak memegang yang namanya uang 1 juta, Allah tidak akan menuntut uang 1 juta itu untuk diberikan kepada Tuhan. Karena Allah belum memberikan itu 1 juta kepada kita. Maka yang dikatakan seperti tadi bahwa pertama-pertama mereka memberikan kepada Allah. Persembahannya, sumbangannya itu bukan mengacu kepada jemaat di Yerusalem. Kalau mereka mengacu kepada jemaat di Yerusalem, nanti pasti berpikir, nanti kalau saya mengalami seperti ini, ada kewajiban jemaat Yerusalem harus membantu kami sebagai jemaat Makedonia. Kadang-kadang gereja juga akan berpikir seperti itu, untuk apa saya nyumbang gereja lain? Untuk apa saya membantu gereja lain? Nanti saya sendiri bagaimana kalau mengalami seperti apa gereja itu akan memberikan sumbangan kepada kita? Tidak. Tetapi dengan jelas mereka mengatakan mereka pertama-tama memberikan apa? Memberikan kepada Tuhan, baru kepada jemaat di Yerusalem. Nah, disinilah kita mau melihat, disinilah kita mau memberikan gambaran di dalam kehidupan kita. Ya. Kita semua berbicara tentang gereja, tetapi kita sendiri pun dikatakan kita sebagai gereja, sebagai individu. Ya. Judulnya adalah tadi pelayanan kasih. Kita juga yang sama. Kita juga memiliki kemampuan untuk memberi. Kita juga punya hati untuk memberi, baik kepada gereja, panti asuhan, orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Tetapi disinilah yang menjadi kepekaan kita. Ya. Kapan kita ini memberi? Apakah nunggu waktu kita yang mengalami yang namanya kelimpahan dulu baru membeli? Ya, kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, kalau tidak terjadi. Atau kalau kita sedang memberi, karena mereka mengalami penderitaan. Kalau mereka tidak mengalami penderitaan, kita juga tidak akan memberi. Atau karena kita sama-sama orang Kristen, akhirnya kita memberi seperti itu. Itu tidak. Tetapi di sini kita mau belajar di dalam di dalam kehidupan jemaat di Korintus yang Paulus inginkan bahwa mereka juga memiliki hati yang sama untuk untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem yang notabene mengalami yang namanya penderitaan, mengalami namanya kelaparan. Meskipun pada waktu itu semuanya mereka juga mengalami mengalami hal yang sama. Ya. Bapak sudah kasih Tuhan, kalau kita boleh melihat bahwa di dalam hal memberi, di dalam hal membantu gereja, menolong di dalam pelayanan kasih, itu juga sesuatu yang perlu perencanaan, sesuatu yang perlu dipikirkan bagaimana kita memberi. Ya.
Coba kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus, di dalam di dalam 2 Korintus, ya. Selanjutnya dikatakan ya ke-6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan yang kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Dikatakan Pak Titus juga memberikan memberikan bantuan yang membawa daripada apa yang mereka ini kan yang dipersiapkan oleh jemaat di Makedonia. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari-hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang telah kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang akan kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan dengan aku. Nah, disinilah Paulus juga memberikan suatu metode cara bagaimana proses di dalam pemberian kepada jemaat yang lain. Dan kenapa hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena situasinya sama semua. Mereka juga mengalami yang namanya permasalahan besar, berbicara masalah kelaparan pada waktu itu. Makanya Paulus memberikan penjelasan bahwa yang pertama bahwa dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galilea. Ada metodenya, ada caranya bagaimana mengumpulkan. Yang kedua bahwa setiap hari pertama dalam tiap-tiap minggu hendaklah kamu saling masing-masing dengan peroleh menyisihkan sesuatu yang menyimpannya di rumah supaya jangan mengumpulkan baru ada diadakan. Jadi sudah ada perencanaan. Paulus juga memberikan didikan kepada jemaat bahwa di dalam bergereja ada namanya pelayanan kasih, tetapi bukan hanya sekedar spontanitas saja, tetapi mereka juga menyimpan dana, memanajemen keuangan gereja dengan baik, bahkan jemaat sendiri dikumpulkan meskipun sedikit, tetapi ada namanya rutinitas, berkatakan setiap minggu hari pertama itu mereka kumpulkan itu. Sudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang. Dan di sini juga menjadi penting. Ya, dikatakan Titus nanti yang akan diutus untuk membawa persembahan itu kepada jemaat di Yerusalem. Ini gambaran di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, di dalam kita bergereja. Ya. Kadang-kadang gereja itu lebih cenderung yang namanya memikirkan gerejanya sendiri. Ya. Berbicara masalah memikirkan gerejanya sendiri. Tidak memiliki misi keluar, tidak memiliki bagaimana boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Bapak kasih Tuhan, ketika dulu saya pelayanan di Surabaya, kami menerapkan yang namanya 20% persembahan dari gereja itu akan diberikan sebagai dana sosial ya, untuk kegiatan sosial. Jadi kalau seumpama di tahun 2024 ini
nanti di akhir tahun kita mengumpulkan berapa puluh juta atau berapapun pendapatan persembahan kita mengambil 20%-nya dan nanti kita pakai untuk kegiatan sosial di tahun 2025. Nah, ini juga menjadi menjadi pelajaran bagi kita kalau kita pendeta, kalau kita pelayan, kalau kita pengurus gereja. Jadi setidaknya keuangan gereja, misi gereja kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi boleh kita menjangkau gereja-gereja yang lain. Meskipun notabene mungkin kita bukan gereja yang besar juga, tetapi kalau kita memiliki hati, memiliki visi, bahwa ketika kita memberi pun bukan untuk memberi kepada orang lain, tapi ini pemberian daripada Tuhan melalui diri kita. Dan Tuhan sudah memberkati kita dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini kan sesuatu yang sungguh luar biasa. Sama seperti gereja kami sekarang ini, dan kita sudah setiap tahun melakukan bahwa di tahun ini kita juga punya kegiatan pemberian 2.000 paket untuk anak-anak sekolah minggu atau anak-anak yang ada di sekeliling kita, anak-anak jalanan, ya. Dan kalau dihitung itu memang dananya besar, tetapi ya ketika kita bergotong royong dengan jemaat, ya puji Tuhan akhirnya mungkin nanti bisa dijalankan di dalam tahun ini ada 2.000 paket yang nanti kita bisa bagikan, dan sekarang masih dalam proses pembungkusan untuk paket ini. Ya karena kita memiliki hati, kita memiliki biar mereka juga orang-orang di sekeliling kita juga menikmati Natal yang bersama, Natal yang yang menikmati berkat yang sama, sukacita yang sama, bukan untuk kita sendiri. Karena kita notabene ya memang kelihatannya kecil, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita yang pinggiran-pinggiran kota Kupang itu menjadi sukacita tersendiri bagi anak-anak yang menerima paket itu. Mungkin bagi kita itu nggak ada artinya, tetapi bagi mereka yang melihat hal ini, yang membutuhkan ini, suatu sukacita yang sungguh luar biasa. Kita juga tidak tahu berapa besar yang disumbangkan oleh jemaat Makedonia kepada jemaat di Yerusalem. Kalau kita boleh melihat latar belakangnya bahwa mereka juga jemaat yang miskin. Tetapi gambaran ini itu dipicukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Notabene jemaat yang lebih besar, jemaat yang lebih mapan, jemaat yang lebih kecukupan lah. Bahkan mereka juga, Paulus tadi mengabarkan bahwa mereka memberi bukan melalui kemampuannya lagi, tetapi lebih daripada kemampuan mereka. Ini yang Paulus ingin tegur, ingin picu, ingin korek jemaat-jemaat di Korintus untuk mereka juga bisa memberi dan bisa menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain melalui pemberiannya ini juga. Dan ini juga menjadi gambaran kita sebagai orang percaya. Ya, kita tahu apalagi sekarang bulan Natal, bulan yang penuh kasih. Mungkin kalau kita punya berkat lebih, kita bisa bagikan kepada sekeliling kita, atau panti asuhan, atau kegiatan sosial yang lain, biarkan mereka juga bisa menikmati hal yang sama, atau kita juga bisa merasakan bagaimana ketika kita bisa memberikan kepada panti-panti jompo, dengan oma-oma, dengan opa-opa, kebersamaan kita, sukacita Natal kita, bukan hanya kita nikmati sendiri, tetapi kita juga berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah kita boleh melihat bahwa yang terjadi di jemaat Makedonia, ya mau tidak mau kita sebagai orang percaya belajar dalam kondisi krisis, semua mengalami krisis, tetapi jemaat di Makedonia masih bisa menunjukkan kasihnya kepada jemaat yang di Yerusalem. Ini yang menjadi tantangan kita hari-hari ini. Egoisme kita, apalagi egoisme kita, rasa mementingkan diri kita sendiri, rasa cuek kepada orang yang ada di sekeliling kita, marilah kita hilangkan itu semuanya, sehingga kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, dan kita bisa tunjukkan melalui apa yang kita miliki, apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita bisa menunjukkan terang, bisa menunjukkan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan biarlah di bulan Natal ini juga menjadi pemicu kita bahwa Dia Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang sungguh luar biasa, sama seperti ketika orang-orang Majus itu, ketika dia mendengar bahwa Yesus lahir, dia mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kelahiran Yesus melalui persembahan daripada orang-orang Majus ini.
Dan kita boleh melihat itu suatu peristiwa yang sungguh luar biasa. Begitu juga bagi kita semuanya yang hari-hari ini kita boleh melihat, ialah peristiwa Natal itu menggugahkan hati kita untuk bagaimana kita boleh melihat sekeliling kita, menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Kapan lagi kita bisa berbuat? Bukan menunggu nanti kapan waktunya, bukan menunggu baru nanti kita punya, tidak. Tetapi sekarang apa yang kita miliki, selama kita mau berbagi, selama kita mau bisa melakukan itu semuanya, biarlah itu kita lakukan dengan baik. Itu yang poin yang pertama, bagaimana di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-15, Paulus memberikan gambaran, Paulus memberikan contoh jemaat-jemaat di Makedonia, bagaimana jemaat yang kelihatannya miskin, yang tidak mampu, tetapi bisa memberikan yang terbaik untuk jemaat di Yerusalem. Dan kerinduan jemaat-jemaat di Korintus pun juga berbuat seperti itu. Dan itu pun boleh kita melihat. Sekarang kita boleh melihat di poin yang kedua, yaitu di ayat yang ke-16. Dengan judul perikop, Titus diutus. Dikatakan, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar, itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan orang-orang, dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji dari semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang-orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dari yang kecil sampai yang terbesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di dalam Tuhan, tetapi juga di dalam manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu, dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaan kepada kami. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, terkadang kita memiliki kecurigaan, kita memiliki, nanti kalau saya sumbang ini benar nggak disampaikan? Kita selalu berpikir seperti itu. Benar nggak mereka ini dapat dipercaya? Benar nggak mereka ini bisa menyalurkan menyalurkan sumbangan-sumbangan gereja, sumbangan dari kami ini? Nah, itu kadang-kadang ada kecurigaan, ada ketakutan daripada kita semuanya. Bahkan ada juga yang menggunakan atas nama pelayanan kasih, mengkamuflasekan untuk memperkaya diri sendiri, mencari keuntungan sendiri, itu juga banyak. Tetapi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ini, ayat yang ke-16 sampai yang ke-24 ini, sebetulnya dari sini kita akan belajar tentang bagaimana sih kredibilitas, bagaimana sih kita ini harus menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang penata layan jemaat dengan baik. Di situ sudah dijelaskan dengan sangat betul sekali, dengan sangat detail sekali apa yang Paulus tuliskan itu semuanya melalui kehidupan daripada Titus. Yang pertama tadi dikatakan di ayat yang ke-16 dikatakan ada rasa terpanggil, ya. Dikatakan ada rasa terpanggil, ada beban untuk tugas, menjalankan tugasnya, ada kesungguhan hati, ya. Kriteria yang pertama ketika kita melihat kita memiliki karakter untuk menjadi seorang pelayan Tuhan sebagai hamba Tuhan adalah kita terpanggil. Ya. Di dalam pelayanan apapun, paling tidak kita terpanggil. Entah di dalam pelayanan penginjilan, di dalam pelayanan konseling, di dalam pelayanan apapun, bahwa kita terpanggil untuk itu. Dan yang kedua adalah kita bukan yang terpanggil saja, tetapi kita juga memiliki beban di dalam pelayanan kita. Ya.
Dan yang ketiga adalah namanya ada kesungguhan hati. Ya, ada kesungguhan. Ya, yang ini ada di dalam kehidupan Titus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita ini sekarang menjadi mengutus yang namanya bantuan itu sesuatu yang enak sekali. Dengan transportasi yang mudah, dengan pengiriman yang lancar, kita mau ngirim barang dari Jakarta, dari Surabaya ke NTT, tinggal naik pesawat, naik kapal, kita salurkan mudah sekali. Tetapi zaman pada waktu itu, ya, dengan perjalanan yang begitu panjang, dengan rintangan yang seperti itu, dan apakah betul kalau itu nilainya uang bisa dikurangi, bisa dikorupsi pada waktu itu, kita juga akan mengalami ketakutan semuanya. Tetapi di sini Paulus dengan jeli, dengan melihat dengan baik bahwa dia memiliki anak rohani, seorang murid rohani yang sangat luar biasa, bahwa dia menjadi anak didiknya. Paulus ini dikatakan dia terpanggil untuk melayani. Dia terbeban, ada kesungguhan hati untuk apa? Untuk melayani ke sana. Sama seperti kita ketika saya dulu sekolah teologi. Ketika kita ditanya, ketika kita setiap 1 tahun pasti ada namanya praktek dua bulan. Atau nanti ketika kita mau lulus, ada praktek yang namanya 6 bulan. Mau nggak pelayanan ke Kalimantan pedalaman? Mau nggak pelayanan ke mana nih, ke Papua pedalaman? Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Kita pasti carinya gereja yang besar, gereja yang di tengah kota. Itu pelayanan kita, itu keinginan kita semuanya. Nah, bagaimana dengan orang-orang jemaat-jemaat yang di pedalaman, yang di pulau-pulau yang terasingkan? Siapa yang mau melayani mereka? Ini menjadi langkah untuk hari-hari ini. Orang-orang yang terbeban untuk melayani mereka ini. Semuanya pilihnya di gereja besar. Mereka semuanya pilihnya di kota yang besar, yang semuanya yang enak. Apakah Allah hanya memanggil kita semuanya untuk itu? Tidak. Tetapi Allah juga akan memanggil orang-orang yang dengan kesungguhan hati, dengan keterbebanan yang sungguh luar biasa untuk melayani mereka, orang-orang yang apa ini, yang di dalam pedalaman. Sama seperti ada kesaksian sedikit, ya kami di Kupang, gereja di Kupang itu ada namanya pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia baik secara untuk intaran untuk jemaat sendiri, kita juga apa ini memberikan bantuan kepada salah satu panti asuhan di Kupang, ya panti asuhan Katolik atau istilahnya di Susteran Alama. Di Kupang itu ada 3 panti asuhan Susteran Alama ini, ada 3 tempat, tetapi mereka punya visi yang sama bahwa mereka ini panti asuhan khusus untuk orang-orang yang difabel, ya orang-orang yang difabel. Ya. Kalau kita melihat, kita 1 bulan sekali datang ke panti asuhan itu, ya kalau kita boleh melihat sendiri, kadang-kadang kalau seumpama itu anak kita sendiri pun rasanya kita capek untuk apa ini, untuk melawat mereka. Tetapi para suster ini dengan ketekunannya, dengan segala apa ini, ya panggilannya mereka untuk merawat akan anak-anak yang difabel ini. Ya. Kalau mereka cuma ya namanya tidak punya kaki, tidak punya ini, is okay. Tetapi kalau dia cacat mental, dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya ada seperti sindrom apa ini, Down syndrome, ya. Tetapi mereka masih melayani, dan saya itu juga sebagai pemicu saya ketika setiap bulan saya datang untuk mengantar apa ini pelayanan diakonia itu. Itu sungguh luar biasa. Itu panggilan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya melihat di situ. Dan itu mereka juga susah-susah dengan ceria, dengan hati yang tulus untuk melayani mereka semuanya. Sama seperti Titus ketika dia diutus untuk membawa bantuan ini. Dengan segala rintangan, dengan segala tantangan pada waktu itu. Tapi dia ada keterpanggilan, ada keterbebanan, ada kesungguhan hati. Dan kita lihat di ayat yang ke-17 dikatakan apa? Dia tidak malu, ya. Dia sukarela, ya. Pergi, ada rasa sukarela, ya. Tidak ada paksaan di situ. Ya. Kadang-kadang kita melayani dengan apa nih? Dengan paksaan, ya. Dengan embel-embel notabene kita mau dapat apa ketika kita melayani. Tetapi Pak Titus ini dia dengan sukarela untuk menjalani pelayanan di dalam apa pelayanan kasih ini. Karena nanti ini bisa menjadi celah. Paulus nanti bisa dicela juga kalau dia salah menaruh orang, salah
menempatkan orang untuk mengirim daripada bantuan, daripada pelayanan kasih ini. Seumpama yang dikirim adalah orang yang tidak benar, orang yang tidak tepat. Dan ketika saluran dari bantuan-bantuan dari jemaat-jemaat maupun Makedonia, jemaat di Korintus yang tidak tersampaikan dengan jemaat di Yerusalem, pasti Paulus juga akan kena. Tetapi Paulus dengan sungguh luar biasa, dia bisa memilih orang yang tepat yang namanya Titus itu, dan dia tahu sendiri bahwa dia adalah muridnya. Dia mempercayakan itu kepada Titus karena dia tahu track record-nya dia. Dengan segala apapun pelayanan yang dibebankannya dia dengan sukarela melakukan itu semua dengan apa? Dengan baik. Dan selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-18 apa dikatakan apa? Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Ya, dikatakan apa? Titus ini memiliki reputasi yang baik di gereja. Ya, dapat dipercaya, mampu melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Jadi kalau kita seorang pemimpin atau kita seorang pemimpin atau apapun profesi kita, ketika kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, mengimpartasikan akan pekerjaan kita, kepercayaan kita, kita juga harus melihat baik-baik. Dia punya reputasi yang baik tidak? Dia dapat dipercaya tidak? Dia mampu melakukan tugasnya tidak? Jangan sampai tidak dapat dipercaya, tidak memiliki reputasi yang baik, bahkan lebih celaka lagi kalau tidak bisa melakukan tugasnya. Ini yang menjadi penting bagi kita semuanya. Dan Paulus boleh melihat Titus bisa mengerjakan apa dengan baik. Selanjutnya kita lihat di ayat ke-19. Ya, dikatakan apa? Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Ya. Bukan kepentingan Paulus untuk memilih daripada Titus, tetapi gereja di Korintus tahu kredibilitasnya daripada Titus untuk mengirim akan bantuan ini kepada jemaat di Yerusalem. Ya. Kadang-kadang di dalam kita pelayanan, ya, kita penginjilan, itu gereja itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang agak ini sedikit ya, katakan dia seorang penginjil, keliling kemana-mana, ya. Tetapi kamu diutus oleh gereja mana? Gereja mana yang bertanggung jawab dengan kamu? Apakah betul gereja itu mengutus kamu? Ini yang menjadi apa ini tanda tanya di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita mau sendiri, jangan kita punya kepentingan sendiri, sehingga kita mengatasnamakan pelayanan penginjilan, kita menginjili di sini. Tetapi di sini tidak. Biarlah setiap penginjilan kita, ketika pelayanan kita, atau ketika kita seorang penginjil, itu pun harus di bawah naungan gereja, dipilih oleh gereja, dikasih tugas oleh gereja. Sehingga kalau terjadi apa-apapun, gereja itu bertanggung jawab terhadap kehidupan orang ini. Dan sekarang kita sering sekali mendengar, oh saya penginjilan, saya pelayan kemana-mana. Dasarnya apa? Kamu diutus oleh siapa? Dan nanti kalau ada apa-apanya, siapa yang bertanggung jawab? Ini juga menjadi perenungan kita di dalam pelayanan kita ke depan. Jadi Titus diutus bukan kepentingan pribadi daripada Paulus, tetapi jemaat juga punya tanggung jawab untuk mengirim Titus karena dia punya referensi direkomendasikan dengan baik oleh gereja. Dan dikatakan lagi dia mengenal orang-orang yang baik-baik. Dikatakan di ayat yang ke-22, bersama-sama dengan mereka kami diutus seorang yang lain, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaan kepada kamu. Paulus seorang yang sangat brilian. Paulus orang yang sangat pintar sekali. Dia bukan hanya bisa mendidik, dia bukan hanya bisa memberikan pengadaran di dalam di dalam pelayanannya dia untuk mengambil seorang namanya Timotius, mengambil yang namanya Titus. Tetapi dia juga bisa membentuk yang namanya tim. Ya. Membuat teamwork yang baik. Dan ini yang dikerjakan.
Ya, mereka bersama-sama. Titus bukan sendirian, tetapi ada teman-teman yang lain yang bisa saling mengevaluasi, saling mengoreksi, saling menjaga satu dengan yang lain ketika mereka berjalan sama-sama. Dan kita percaya, kalau kita teamwork yang kuat, pasti kita akan semakin maju di dalam pelayanan kita. Sehingga kita tahu kalau ketika kita salah, ketika kita melenceng, ada yang menegur kita, ada yang menasihati kita. Tetapi kalau kita one man show, kalau kita single sendirian, siapa yang menegur kita? Kita salah di mana, kita tidak tahu. Tetapi ketika pelayanan tim itu ada di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Bapak kasih Tuhan, dari rangkuman di dalam pasal yang ke-8 ini, di dalam 2 Korintus ini, ada dua hal yang kita patut renungkan. Berbicara masalah memberi, pelayanan kasih, kita semuanya pasti punya. Kita pasti bisa. Dan motivasi yang kita berikan adalah bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Makanya sering sekali ketika kita mengajarkan kepada jemaat, mari kita melayani. Oh Pak, saya tidak punya suara yang bagus, saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa main musik, ya, saya tidak bisa firman Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi suatu hal, kita pasti bisa berdoa. Meskipun kita bisu pun, kita bisa berdoa. Dan doa-doa itulah yang kita doakan kepada pemimpin kita, kepada pendeta-pendeta kita, kepada pengurus-pengurus gereja, kepada jemaat-jemaat, kepada pelayan-pelayan kita. Kita bukan tidak bisa memberi secara materi, tetapi pemberian doa kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, gereja kita, teman-teman pelayanan kita, itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Kalau kita tanya kembali, apakah kita masih mendoakan akan pimpinan rohani kita? Apakah kita masih berdoa untuk jemaat-jemaat kita? Atau mungkin kalau kita di dalam komsel, apakah kita masih berdoa untuk jemaat komsel kita? Atau rekan-rekan di dalam komsel? Itu yang sangat sederhana sekali. Kalau mungkin kita punya sesuatu yang lebih kita bisa memberikan kepada orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, tentang yang namanya Timotius ini. Reputasi yang baik, panggilan Tuhan, keterbebanan kita di dalam pelayanan, itu juga menjadi penting di dalam kehidupan kita. Dan dimanapun kita melayani, kita juga membutuhkan yang namanya teamwork yang baik. Dan biarlah kita semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Allah memberikan kepada kita. Allah sudah memberi yang terbaik kepada kita. Seharusnya lah kita sekarang mengembalikan yang terbaik itu kepada Tuhan. Karena Dia sudah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah menuntut kepada kita apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.